Setelah aku melihat adanya bekas sisa seperti air liur tercecer di lantai, aku pun yakin jika apa yang kulihat barusan bukanlah halusinasi dan memang benar ada sesuatu yang sudah menghampiri istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Ferdian Maulana. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita akibat menginjak sesajen di Pulau Bali. Jadi bagaimana kisahnya? Sebelum saya lanjut menceritakannya, alangkah baiknya buat kalian klik tombol subscribe, karena subscribe Anda bahagia saya. Oke, kalau Anda sudah subscribe, berikut ceritanya. Jadi, nama-nama dalam tokoh di cerita ini adalah nama yang saya samarkan akibat menginjak sesajen di Pulau Bali. Jika kalian pernah ke Pulau Bali atau berdomisil di Pulau Bali, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan sesajen yang memang banyak sekali kita jumpai di tiap depan bangunan maupun di sepanjang jalan trotoar. Hal itu terbilang lumrah karena di Pulau Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu yang di setiap kegiatan spiritual sepertinya mengharuskan adanya sesajen. Dan dengan adanya semua itu, Bali memang bisa dikatakan sebagai pulau yang sangat eksotis karena selain menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan, di sana kita juga bisa merasakan betapa kentalnya budaya dan adat yang masih dijaga erat oleh penduduk setempat. Jadi tidak heran lagi kalau Pulau Bali dijadikan sebagai tempat satu tujuan wisata bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Begitu juga dengan Wawan. Nama ini adalah nama samaran seorang warga asli Jawa Barat yang memilih untuk berlibur ke pulau tersebut karena berpikat dengan keindahannya. Liburan waktu itu adalah liburan memang sudah sangat lama kami nanti-nantikan. Sebuah liburan yang sengaja kami lakukan untuk sejenak keluar dari sibuknya pekerjaan. Dan singkat cerita, setelah hari yang kami sepakati telah tiba, akhirnya kami pun memulai liburan. Kami menuju Pulau Dewata dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dan setelah hampir 2 hari perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pulau yang memang sangat terkenal dengan wisatanya ini. Selain menyajikan pemandangan dan wisata yang sangat memanjakan mata, di sini juga sangat kental dengan budaya dan segala macamnya. Keesokan harinya tentu saja aku langsung memulai liburanku dengan mengunjungi berbagai tempat wisata yang memang sangat banyak di pulau ini. Bahkan semua kebahagiaanku saat itu rasanya sudah tidak bisa kugambarkan lagi. Semua kunikmati dengan penuh sukacita, ditambah dengan adanya istriku yang saat itu selalu setia menemani. Namun nyatanya kebahagiaanku di pulau tersebut tidak berlangsung lama. Waktu itu aku mengunjungi salah satu destinasi wisata yang mengharuskanku lebih berhati-hati dan lebih sopan ketika memasuki kawasan wisata tersebut. Hal itu dikuatkan ketika memasuki tempat tersebut. Aku dan istriku langsung diarahkan oleh pemandu wisata untuk menggunakan pakaian yang sopan dan tidak lupa memakai atribut yang memang sudah disediakan, mulai dari ikat kepala, selendang, hingga jarit. Saat itu harus benar-benar aku kenakan. Saat itu aku juga sempat melihat adanya beberapa warga sekitar yang
juga tengah melakukan kegiatan spiritual. Dan setelah aku melakukan semua arahan dari pemandu wisata tersebut, akhirnya aku pun masuk dan menikmati wisata serta pemandangan alam yang saat itu disajikan. Memang sangatlah menakjubkan. Namun, ketika di hotel tempatku beristirahat, saat itulah aku pertama kali melihat ada yang aneh dengan istriku. Malam itu, aku melihat wajah istriku tiba-tiba berubah menjadi pucat seperti orang yang sedang sakit. Dan singkat cerita, kami pun akhirnya beristirahat. Keesokan harinya aku pun memutuskan untuk segera kembali pulang, mengingat keadaan istriku yang saat itu memang terlihat kurang enak badan. Selama perjalanan pulang, pikiranku sudah tidak karuan karena istriku yang sebelumnya ceria, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Dan puncaknya, semua keanehan tersebut bermula sejak kami baru saja meninggalkan Pulau Bali dan baru menginjak Pulau Jawa. Malam itu, aku sempat mendengar istriku yang tiba-tiba mengeluh sakit di bagian kepalanya. Dan setelah beberapa jam aku berjalan dan kelelahan, akhirnya aku pun memutuskan untuk bermalam di salah satu penginapan yang ada di pinggir pantai di daerah Situbondo, Jawa Timur. Sesampainya di penginapan, saat itu pertama kalinya aku melihat keanehan yang ada di dalam tubuh istriku. Malam itu, ketika aku melihat istriku ganti baju, aku melihat seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar. Namun, karena istriku menganggap hal itu tidak berbahaya, akhirnya aku pun mencoba terus berpikiran positif dan duduk di teras kamar sambil menyalakan sebatang rokok. Malam itu tiba-tiba aku melihat ada sosok nenek-nenek yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat melintas di depanku sambil menatap sayu. Melihat nenek tersebut menatapku, aku membalas tatapannya dengan senyuman layaknya memberi hormat kepada orang tua. Malam itu terlihat tatapan nenek tersebut yang terlihat sangatlah aneh. Tentu saja membuat aku seketika bingung dengan apa yang sebenarnya nenek-nenek tersebut dilihat. Malam itu aku pun masih ingat dengan sangat jelas, mulai dari wajah hingga pakaian yang dikenakan oleh nenek-nenek tersebut sangatlah khas layaknya nenek Jawa kuno. Rambutnya yang diikat rapi dengan baju warna kuning yang sudah sedikit pudar membuat waktu itu berpikir si nenek-nenek tersebut adalah penduduk asli sini. Dan sebelum selesai aku memperhatikan nenek-nenek tersebut, tiba-tiba beliau mengucap kata-kata Jawa halus yang aku pun kesulitan untuk memahaminya. Ucap nenek-nenek tersebut sepertinya berisi sebuah peringatan keras. Karena aku tidak mengerti ucapan beliau, malam itu aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Anehnya, ketika aku hendak memberikan uang kepada nenek-nenek tersebut, hingga tiba nenek-nenek tersebut melanjutkan langkahnya dengan tidak menghiraukanku sama sekali. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika nenek tersebut berjalan meninggalkanku, aku seketika mencium aroma wangi yang sangat luar biasa. Dan singkat cerita, setelah puas menikmati pemandangan laut malam, akhirnya aku pun berniat kembali masuk ke dalam untuk segera mengistirahatkan badanku. Namun sayangnya ketika aku membalikan badanku dan melihat ke arah kamarku, malam itu aku melihat dengan sangat jelas dari kejauhan ada sosok tinggi besar dengan seluruh badan yang dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Sosok tersebut terlihat berdiri tegak tepat di samping istriku beristirahat. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berlari menuju kamarku yang saat itu memang berada sedikit jauh dariku. Malam itu aku benar-benar semakin bisa melihat jelas sosok tersebut dengan jelas. Wajahnya, bulunya, posturnya, segala macamnya saat itu benar-benar terlihat menakutkan.
Namun anehnya ketika aku sampai di depan kamarku, membuka pintunya, sosok tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Awalnya memang sempat mengira jika itu adalah halusinasiku. Namun setelah aku melihat adanya bekas sisa seperti air liur tercecer di lantai, aku pun yakin jika apa yang kulihat barusan bukanlah halusinasi. Dan memang benar, ada sesuatu yang sudah menghampiri istriku. Mengetahui hal itu, tentu saja aku seketika mengunci pintu kamarku dan tidur memeluk istriku. Namun sayangnya, belum lama aku tertidur, tiba-tiba dikejutkan dengan suara berisik berasal dari dalam kamarku. Suaranya tersebut sangatlah mengganggu hingga akhirnya aku terbangun dari tidurku. Ketika aku bangun, aku sangat terkejut bukannya main karena saat itu aku melihat istriku duduk terdiam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Mengetahui hal itu, tentu saja aku langsung kaget dan segera memegang tubuh istriku sambil berusaha menyadarkannya. Setelah keadaan sudah kembali tenang, akhirnya kami berdua pun kembali tidur karena waktu yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Karena pikiranku saat itu menjadi tidak karuan, akhirnya aku pun tidak bisa tidur dengan tenang. Malam itu aku tetap membuka mataku, namun dengan mematikan lampu kamarku agar istriku tertidur dengan nyenyak. Dan tidak lama setelah itu, di tengah-tengah gelapnya ruangan kamar yang disertai ombak laut yang terdengar semakin besar, aku tiba-tiba melihat orang yang sepertinya sedang warawiri di depan kamarku. Meskipun saat itu tidak bisa melihat dengan jelas, namun aku bisa memastikan jika sosok tersebut adalah perempuan yang ukuran tubuhnya lebih tinggi dari ukuran orang pada umumnya. Hal itu terlihat dari bayangan tubuhnya yang terlihat lebih tinggi, ditambah rambutnya yang juga terlihat memanjang ke belakang. Pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga agar kita bisa lebih berhati-hati lagi di mana saat kita berada. Jadi cerita ini diambil dari Twitter @lakonstory. Jadi buat kalian yang terhibur dengan cerita ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, karena subscribe itu tentunya gratis. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Ferdian Dwi Maulana. Bye.